masih banyaknya pemimpin kita yang tidak bisa memberikan contoh ketika acara pernikahan dilarang. Dia sendiri hadiri undangan resepsi peresmian gedung misalkan. Jika saja pemerintah saat itu tetap memberlakukan PSBB, mungkin lonjakan COVID-19 tidak akan sebesar sekarang. Terdapat beberapa pemerintah daerah mengambil langkah strategis dengan menerapkan lockdown lokal. Presiden Jokowi malah geram. Jokowi mengatakan bahwa kewenangan mengeluarkan lockdown ada di tangan pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update COVID-19 di Indonesia. Dari mulai ditemukan sampai tanggal 18 Juni 2021 terdapat 1.963.266 positif, 1.779.127 sembuh, dan 54.043 meninggal. Sementara kenaikannya saat ini sampai ratusan persen. Banyak pihak mengatakan ini semua dampak dari dua hal. Pertama, pemerintah gagal dalam menanganinya. Kedua, masyarakat masih banyak yang abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Tepatnya di penghujung tahun 2019 lalu. 3 bulan setelahnya, tepatnya bulan Maret 2020, virus itu untuk pertama kali muncul di Indonesia. Tepatnya di Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020. Di saat banyak negara melaporkan adanya kasus COVID-19 sejak akhir 2019 lalu, sementara Indonesia belum melaporkan adanya kasus penularan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan virus corona tak kuat bertahan di cuaca Indonesia yang cenderung panas. Senada dengan Luhut, Presiden Jokowi pun berpandangan sama bahwa faktor cuaca menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi sebaran COVID-19. Katanya saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di Istana Kepresiden Bogor tanggal 2 Maret 2020. Padahal saat itu dilaporkan 3 WNI positif terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess Jepang. Selain itu, Singapura 1 orang WNI juga dirawat di rumah sakit setempat karena COVID-19. Kabar itu mematahkan argumen Menko Luhut dan Presiden bahwa di Indonesia COVID tidak akan kuat. Hanya 10 hari setelah Presiden dan Luhut berstatement, yaitu tanggal 12 Maret 2020, COVID di Indonesia naik menjadi 35 orang yang terkonfirmasi positif. Melihat kondisi COVID yang terus meningkat, pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden menandatangani surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan COVID melalui sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 4 bulan kemudian, yaitu tanggal 9 Juni 2020, untuk pertama kalinya jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia mencapai 1043 kasus. Selang 1 bulan, yaitu tanggal 27 Juli 2020, kasus baru COVID melonjak drastis mencapai 100.303 kasus. Tembusnya kasus baru menjadi awal Indonesia memasuki babak baru. Saat itu Indonesia pada urutan ke-28 dari 49 negara yang terinfeksi di tingkat Asia. Menengok penanganan COVID di negara lain, sampai akhir Maret 2020, sebanyak 23 negara memberlakukan lockdown
di antaranya Afrika Selatan, India, Rwanda, Inggris, Cina, Italia, Spanyol, Prancis, Arab Saudi, Malaysia, Filipina, dan lainnya. Negara-negara tersebut melakukan lockdown karena lonjakan COVID segera global tidak ada penurunan. Tercatat 720.117 terinfeksi dengan 33.925 kematian. Sejak akhir Maret 2020, banyak pihak menyarankan agar Indonesia juga memberlakukan lockdown. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang disampaikan Profesor Zubairi Jurban menyatakan bahwa dia ingin Indonesia juga memberlakukan lockdown, termasuk desakan dari Dewan Guru Besar FKUI yang mendesak pemerintah menerapkan lockdown. Banyak lagi kalangan yang menyuarakan hal yang sama, yaitu lockdown. Sayangnya, usulan lockdown tersebut ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan penolakannya dalam rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka pada tanggal 24 Maret 2020. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tidak memberlakukan lockdown karena adanya perbedaan karakteristik Indonesia dengan negara lain. Pihak IDI pun menilai sikap pemerintah yang menolak usulannya dengan tidak melakukan lockdown dinilai sebagai tindakan yang sembarangan dan ngawur. Sementara kondisi penularan COVID-19 terus merebak sampai akhir Maret 2020. Namun pemerintah pusat belum menunjukkan adanya tindakan yang berarti. Daerah pun bingung. Akhirnya terdapat beberapa pemerintah daerah mengambil langkah strategis masing-masing guna melindungi rakyatnya dengan menerapkan lockdown lokal. Sampai akhir Maret 2020 terdapat 5 daerah menerapkan lockdown lokal, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Puncak Jaya Papua, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat, dan Kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Kelima daerah tersebut menutup daerahnya dari para pendatang agar COVID tidak masuk daerah tersebut, sementara warga diminta untuk tetap dan berada di rumah. Alih-alih mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah pusat atas upaya kelima Pemda tersebut, Presiden Jokowi malah geram. Jokowi mengatakan bahwa kewenangan mengeluarkan lockdown termasuk di tingkat daerah ada di tangan pemerintah pusat dan tidak boleh diambil oleh Pemda. Akhirnya pemerintah pusat memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 31 Maret 2020, disusul dengan aturan teknisnya peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Hingga bulan September tahun 2020 terdapat 26 daerah yang menerapkan PSBB mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, dan lainnya. Dampak penerapan PSBB memang terjadi penularan COVID. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat itu menyatakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta berhasil menurunkan kasus positif COVID-19. Hal ini terlihat dari proporsi kasus positif di Jakarta dengan total kasus secara nasional. Pada tanggal 5 April 2020, kasus terkonfirmasi positif DKI adalah 50%, menurun menjadi 39% dari proporsi nasional. Kala itu, Doni meminta pelaksanaan PSBB di Jakarta dan provinsi lainnya di Pulau Jawa tidak kendur. Daerah yang kasus positifnya terus meningkat segera mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan karena PSBB telah menunjukkan keberhasilan menekan angka COVID-19. Seharusnya dengan pelaksanaan PSBB yang menunjukkan keberhasilan menekan laju penyebaran COVID dilanjutkan dan tidak kendur sebagaimana disampaikan Doni Monardo. Namun pemerintah pusat ternyata bertindak lain. Mulai pertengahan Mei 2020, ramailah istilah new normal. Presiden Jokowi ketika itu malah mengajak masyarakat untuk hidup berdamai dengan COVID-19.
Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada tanggal 7 Mei 2020. Akhirnya PSBB yang terbukti bisa menurunkan penyebaran COVID pun ditinggalkan begitu saja, diganti dengan new normal. Disusul kemudian dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga saat ini dikenal dengan PPKM Mikro. Memang ada dampak lain dari pemberlakuan PSBB yang bermuara pada sektor penurunan ekonomi atas dasar desakan dari berbagai pihak, terutama pelaku ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PSBB diubah menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jika saja pemerintah saat itu tetap memberlakukan PSBB, mungkin lonjakan COVID-19 tidak akan sebesar sekarang. Sebab saat itu terbukti ketika PSBB tidak diberlakukan, jumlah COVID langsung meningkat drastis. Kita ketahui sejak awal April 2021, kasus COVID India mulai melonjak dan membuat negara tersebut mengalami tsunami COVID-19. Varian baru pun ditemukan di negara tersebut bernama varian B1617.2 atau varian Delta. Seakan mengulang kegagalan yang sama. Lagi-lagi Indonesia kecolongan, hingga akhirnya COVID varian Delta pun masuk ke Indonesia. Tanggal 17 Juni 2020, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 3 varian virus corona dari luar negeri kini telah memasuki Indonesia. 3 varian itu adalah varian B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris, varian mutasi ganda B1617 yang awalnya dari India, serta B1351 yang pertama ditemukan di Afrika Selatan, seperti yang saat ini mewabah di Kudus, Jawa Tengah. Dari sisi pembangunan, Indonesia pun stuck karena ratusan triliunan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun dengan terpaksa harus dialihkan untuk menangani pandemi. Sampai-sampai negara harus kembali berhutang ke Bank Dunia sebesar 13 triliun dan total utang Indonesia sebesar 6.445,7 triliun rupiah. Banyak pihak memandang terdapat kelemahan pemerintah dalam menangani COVID-19. Center for Indonesian Strategic Development Initiatives menyebutkan ledakan wabah COVID-19 yang tidak kunjung usai dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia karena dibukanya kembali aktivitas perekonomian sebelum penilaian situasi wabah COVID-19 dilakukan dengan maksimal melalui tes, trace, treat, isolation, dan karantina. Kelemahan pemerintah lainnya dalam penanganan COVID adalah menyia-nyiakan periode emas penanganan wabah itu sejak awal Maret 2020. Jika saat itu Indonesia langsung bertindak dengan cepat dengan memberlakukan lockdown, mungkin penyebarannya bisa ditekan. Seperti yang terjadi di negara bagian Victoria, Australia, mereka memberlakukan lockdown ketat di wilayahnya. Sampai Oktober 2020, Victoria mencatat hanya ada 1 kasus COVID-19, sementara pada Mei 2021 melaporkan hanya ada penambahan 5 kasus COVID-19. Kelemahan lainnya adalah tidak adanya visi bersama, strategi yang kreatif dan tidak jelas. Pembatasan dilakukan tanpa peningkatan kemampuan pelacakan, termasuk kurangnya contoh dari pemimpin yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan lemah melakukan pemaksaan kepada masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan. Narasi ajakan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak seolah menjadi target akhir yang ingin diwujudkan. Padahal seharusnya tujuan utama yang ingin dicapai adalah membuat angka
angka kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 0 dengan target waktu yang ditetapkan. Pada tanggal 15 Februari 2021 lalu misalkan, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Manardo mengeluarkan wacana untuk menargetkan Indonesia bisa mengendalikan pandemi pada 17 Agustus 2021. Inilah yang disebut visi yang seharusnya ditindaklanjuti dengan langkah dan strategi secara menyeluruh dari pusat sampai desa. Kelemahan dari berbagai kebijakan perbatasan dari tingkat nasional hingga level kelurahan seperti PSBB, PSBB transisi, PPKM hingga PPKM mikro adalah tidak ada standar yang jelas kapan sebenarnya berbagai perbatasan tersebut harus diberlakukan. Berbeda dengan beberapa negara seperti Selandia Baru, Inggris hingga Korea Selatan yang menggunakan tingkatan klasifikasi level pengetatan, semua strategi yang ada di Indonesia saat ini benar-benar memperlihatkan tidak adanya hubungan satu dengan yang lainnya dan dilahirkan secara reaktif dan serampagan kegugupan nasional pun terjadi. Kelemahan lainnya adalah masih banyaknya pemimpin kita yang tidak bisa memberikan contoh bagaimana mentaati protokol kesehatan. Misalnya ketika anjuran tidak berkerumun, ada saja kepala daerah yang masih berkerumun. Ketika acara pernikahan dilarang, yang pada intinya tidak boleh berkumpul, dia sendiri hadiri undangan resepsi peresmian gedung misalkan. Ini kan contoh yang tidak baik, yang akhirnya masyarakat pun tidak akan mengindahkan himbauan tersebut. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu untuk melaksanakan sebuah aturan, walau aturan tersebut itu untuk keselamatan dirinya, harus melalui pemaksaan atau dipaksa. Artinya, masyarakat harus dipaksa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketegasan sanksi, sebab jika tidak demikian, keabaian akan terus terjadi dan COVID pun akan terus menyebar. Kesimpulan yang dapat disampaikan saat ini adalah peningkatan COVID di Indonesia yang sampai tanggal 20 Juni 2021, Indonesia menempati posisi ke-8 negara dengan kasus COVID tertinggi di dunia, termasuk masuknya COVID varian baru. Ini semua karena pemerintah gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan kegagalan ini bisa menjadi pelajaran yang berarti hingga pemerintah tidak mengulangi lagi kegagalan untuk ketiga kalinya. Kita sebagai masyarakat, mari sama-sama taati protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker dan paling utama adalah hindari kerumunan. Mari kita sayangi diri dan keluarga kita. Kita sayangi saudara dan tetangga kita dengan cara selalu mentaati protokol kesehatan. Semoga kita selalu terhindar dari virus COVID-19 dan secepatnya bencana COVID ini reda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.